Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mewawancarai salah satu sosok inspiratif bernama Bapak Muhammad Thoib. Beliau sendiri merupakan pimpinan salah satu hotel di Bandar Lampung, yaitu Hotel Kurnia II Bandar Lampung. Beliau sudah sangat lama berkecimpung di dunia perhotelan. Hotel Kurnia II memiliki posisi yang sangat strategis, berada di tepat tengah kota Bandar Lampung. Berikut video hasil wawancara kami bersama Bapak Muhammad Thoib. Selamat menyaksikan. Halo Pak, selamat siang. Aku Gurshalina dan teman aku Feby, perwakilan dari kelompok kami, akan mewawancarai Bapak. Saya mulai ya Pak. Pertanyaan pertama, konflik apa yang sering dihadapi di perusahaan Bapak dan bagaimana cara Bapak menghadapi konflik tersebut? Konflik ya konflik di mana ada ya pasti ya, perusahaan mana aja pasti ada konflik. Yang namanya hubungan sosial pasti ada konflik antara atasan sama bawahan, antar sesama karyawan. Nah itu sering terjadilah, artinya nggak sering lah, di satu perusahaan pasti ada yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Misalnya ya kalau atasan dengan bawahan, misalnya atasan kira-kira nargetkan 10 lah, karyawannya cuma bisa 6 atau 7 gitu kan. Kemudian lalai, miskomunikasi antara karyawan nyuruhnya mungkin kerjain atasan ngerjain A tapi bawahannya ngerjain B gitu ya, itu yang sering terjadi. Tapi kalau saya kan perusahaannya juga nggak perusahaan besar ya, ada kurang lebih hanya 60 karyawan, jadi nggak terlalu besar ya. Kemudian kalau konflik yang terjadi antar karyawan itu biasanya karyawan yang satu merasa lebih senior, senioritas nih gue, katanya kan, ya kan, gitu loh. Itu saja bisa saya sampaikan, dan intinya gimana kita bisa mengatasi permasalahan dengan karyawan supaya karyawan itu tidak merasa direndahkan. Kita support mereka ya supaya apa yang kita sudah tentukan itu bisa dijalankan dengan sesuai dengan arahan kita. Saya kira itu. Oke Pak. Sekarang Bapak bisa ceritain nggak gimana kepemimpinan di perusahaan Bapak? Gitu ya. Jadi saya ini membawahi kurang lebih 60 karyawan ya. Jadi saya alhamdulillah ada di top level ya. Jadi kalau kita lihat di perusahaan perhotelan itu ada ya, di perusahaan itu ada yang paling bawah itu lower level. Itu seperti room boy, resepsionis, waiter, itu yang start the guest ya. Start the guest artinya yang langsung berhubungan dengan tamu. Kemudian di atasnya itu mungkin supervisor yang mengkoordinir. Kemudian saya yang bertanggung owner, kita bulan ini mau berapa keuntungan kita. Nah itu yang kita jabarkan ke seluruh staf dan karyawan kita supaya kita mempunyai satu tujuan nih. Ya, saya mau bertanya lagi Pak, gimana cara perusahaan Bapak mengatasi dan menghadapi perubahan? Perubahan ya. Ini memang sekarang lagi tampaknya nih ya. Terus terang aja kita terbantulah dengan adanya perubahan ya, kita harus ikutilah ya bagaimana perubahan itu ya. Jadi kita di sini ya terang aja sumber daya manusia kita yang ada, SDM itu kita upgrade. Yang tadinya mungkin dulu orang tidak bisa komputer, apalagi kalau zaman sekarang ya harus udah baku ya, di bawah itu semua udah pakai ya. Kemudian kita upgrade teknologi ya, teknologi yang saya katakan tadi. Dulu kita pesennya pakai telepon, Faximile. Sekarang nggak ada lagi orang mau pesen kamar pakai Faximile. Sekarang you juga kan kalau mau kemana-mana tinggal buka, lihat Traveloka mana yang ada diskon gitu loh kan. Nah gitu. Kemudian kita tingkatkan akses informasi. Nah jadi informasi ini penting. Jadi kalau tamu mau tanya, di Lampung apa nih pantai yang bagus? Nah tempat makan yang enak di mana? Nah akses itu harus kita kita terutama orang yang start the guest ya, yang berusaha langsung dengan tamu itu harus paham. Ya Pak,
Bagaimana perusahaan Bapak membina kesehatan mental dan emosi para anggotanya? Wah, ini juga nih, bahaya ini memang ya. Jadi yang pertama kali itu harus ada trust, ada saling percaya antara atasan. Jadi kita harus berikan mereka kepercayaan. Jadi kalau nggak percaya mah itu tamu, tadi nah itu kita harus full kasih percayaan. Kalau saya kan kasih kepercayaan ke supervisor. Nah, supervisor juga kasih kepercayaan ke bawahnya. Ya. Ini seperti yang kita ketahui kan, seiring berjalannya waktu, teknologi juga semakin berkembang, semakin canggih dan modern. Bagaimana implementasi teknologi dan digital dalam membantu kegiatan operasional perusahaan sehari-hari? Karena kita tahu kan teknologi itu digunakan dalam komunikasi dan berbagai hal. Boleh Pak? Ya, itu. Kita harus ikutilah Pak ya, teknologi itu kalau kita nggak ikut, kita akan tersingkir. Jadi intinya kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan tersingkir dengan sendirinya. Demikian juga di hotel. Dulu hotel nggak tahu namanya Traveloka, nggak tahu namanya Red Door, nggak tahu namanya Peggy, Tiket.com. Ya, nah tapi dari situ kita pilih juga mana yang kira-kira ini yang paling menguntungkan, yang paling banyak. Nah, setelah kita record, ini 3 yang masuk ke kita. Yang pertama adalah Traveloka, kemudian Tiket.com, sama Peggy. Itulah yang kita ambil sekarang. Nah, itulah kita kerjasama dengan mereka, ya. Jadi ya tetap aja ada bagi hasilnya, ya. Jadi kalau maaf ngomong kita terima 1 juta, ya Anda Anda bayar 1 juta, kita tidak terima 1 juta karena itu ada potongan untuk mereka, ya. Jadi bagaimana perusahaan ini menjaga, memperkuat dan membina budaya kerja tim, terus tuh keberagaman budaya dan keseimbangan antara peran pria dan wanita. Karena kita tahu kan kadang masih ada beberapa perusahaan yang kesetaraan antara pria dan wanitanya itu tidak rata, di mana kadang pria itu lebih diandalkan dibandingkan perempuan. Jadi bagaimana? Ya itu memang ya, yang pertama kali ya inilah kita satukan visi dulu, saya paling penting itu. Jadi visi misi kita tuh sama harus. Saya kalau general meeting kan saya selalu bilang ke seluruh karyawan kita, ini perlu kita loh, kita jaga sama-sama. Usaha yang utama adalah kita adalah karyawan di hotel. Nah, bangga dengan kerja di sini, harus bangga. Tapi kalau orang kerjanya nggak bangga, saya nggak bakal ya. Jadi visi misi itu harus sama. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sebagai penutup ya Pak. Ya. Jadi ya, pada saat ini kan PPKM itu kan semakin naik levelnya dari 1, 2, sampai 3, 4 sekarang. 4. Kemudian 4 yang pedes ya. Iya. Apakah perusahaan tersebut mengalami kinerja penurunan atau merasa perusahaan itu terpengaruh karena PPKM tersebut? Waduh, itu bukan terasa lagi ya. Kalau harga itu bukannya turun, udah bukan terasa lagi. Ini terus terang aja, kami ini dari bulan Januari sampai bulan Juli itu operasional perusahaan tuh minus. Saya kira itu PPKM dampaknya benar-benar sangat terasa untuk kami sebagai salah satu dari industri di bidang pariwisata. Saya kira itu. Oke, mungkin sudah selesai. Sekian pertanyaan dari kami. Saya mewakili teman saya, Audrey, Ceci, Ratu, dan Shalina, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancara oleh kami. Ya, sama-sama. Sukses ya, sempat belajar ya. Ya, sukses. Pokoknya ya hati-hati, jaga kesehatan ya. Sukses semuanya untuk teman-temannya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.